cantik-cantik dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi saling rencana bersama di dunia bahagia. Ingat dari kemahami. Bersama di dunia, bersama dan bahagia. Yang kedua bersama dan bahagia di surga. Yang pertama bersama di dunia, yang kedua bersama berbahagia di surga. Ya, insya Allah. Itu bukan motivasi loh ya, motivasi supaya kita terus memperbaiki diri menuju surga Allah dengan cara apa? Mengamalkan kajian-kajian yang ibu dapat di setiap pengajian. Ya. Majelis Saling Rencana bersama di dunia, bersama bahagia di surga. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Surah yang berisi ini aku tidak mau angkat. Saya mohonkan ibu-ibu untuk sedikit demi sedikit apa yang sudah hafal. Yang belum hafal bisa dimulai sedikit demi sedikit ya, jadi ibu jadi hafalannya. Insya Allah hafalannya menyelamatkan dari siksa kubur. Saya ngomong sedikit tapi saya uraikan. Surat Al-Mulk ada berapa ayat, berada di juz berapa. Bersama kita di dunia, bersama bahagia kita di surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam ketika kita misalnya sholat isya kan 4 rakaat, berarti ada berapa kali sujud, Bu? 4 kali rakaat, 4 rakaat berarti ada 8 kali sujud. Setiap sujud perbanyak doa. Loh, tapi kalau berjamaah kan menurut
kita dapat pahala berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri, sholat tahajud misalnya, maka perbanyak doa ketika sujud. Jangan nunggu sujud terakhir. Setiap sujud kita dibolehkan berdoa. Kemudian ketika rukuknya jangan cepet-cepetan. Ruku dinikmati subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali. Jangan cepet-cepetan. Itu pentingnya sholat, sampai-sampai Allah memberikan perintah ini kepada Nabi Muhammad di langit. Perintah ibadah yang lain diberikan Allah lewat malaikat Jibril, tinggal disampaikan di bumi. Wahai Jibril, sampaikan kepada Rasulku, ini perintah puasa, perintah jihad, perintah zakat, perintah haji, itu semuanya ada di bumi. Ya, Allah tinggal memerintahkan malaikat Jibril, kemudian disampaikan di bumi. Ketika Rasulullah berada di rumahnya, berada di masjid, perintahnya di bumi. Tapi untuk sholat, Allah tidak mau titip perintah ini kepada malaikat Jibril. Allah panggil langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, datang ke arsy-Nya Allah, berhadapan langsung dengan Allah. Intinya satu, Allah mau menitipkan perintah yang amat sangat penting, perintah yang amat sangat mulia, dan perintah ini menjadi pembeda antara mukmin dan kafir, yaitu perintah sholat. Loh, kok di langit? Apa buktinya kalau di langit? Nah, Ibu baca surat Al-Isra ayat berapa, Bu? Ayat 1 ya. Diterbangkan oleh Allah dari batu yang ada di Masjidil Aqsa yang menonjol itu, kemudian terbang ke Sidratul Muntaha. Selama perjalanannya banyak sekali keajaiban. Alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Allah memberkahi lingkungan di situ. Selama perjalanan itu banyak keajaiban-keajaiban untuk menunjukkan betapa kami sangat kuasa. Dan ketika Rasulullah sudah sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, kamu sendiri yang masuk, kamu sendiri yang menghadap Allah. Malaikat Jibril tidak berani masuk ke situ karena beliau tidak dipanggil. Yang dipanggil hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ketika itu benar-benar merasa dirinya kecil, rendah, hina berhadapan dengan Allah langsung. Rasulullah melihat bagaimana indahnya surga dan bagaimana dahsyatnya azab. Andaikan ketika itu Rasulullah orang yang egois, beliau bisa langsung minta dimasukkan ke dalam surga. Tapi Rasulullah selalu memikirkan umatnya. Lalu disitulah Allah memberikan perintah sholat 5 waktu. Perintah yang amat sangat penting, sehingga Rasulullah turun ke bumi dalam keadaan sudah menerima perintah itu disampaikan. Maka siapa yang menerima perintah ini dan bisa melaksanakannya dengan baik, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan dijanjikan masuk surga. Ibu-ibu rahimahullah, sholat itu al-furqan antara mukmin dan kufar. As-sholah, sholat itu awalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah, as-sholat. Kita berhadapan dengan Allah langsung. Rasulullah melihat bagaimana indahnya surga.